Halo kawan-kawan semua, aku Teguh Tri dan aku bersama FMR, sebuah organisasi yang berjuang untuk revolusi sosialis. Oke, untuk kali ini aku ingin membahas soal kejadian pemecatan nakes atau tenaga kesehatan di RSUD Ogan Ilir. Ya, jadi kronologisnya adalah pada hari Rabu tanggal 20 Mei ya, tenaga kesehatan yang ada di RSUD Ogan Ilir dipecat oleh Bupati Ogan Ilir. Hal ini disebabkan oleh sebelumnya para nakes ini melakukan mogok kerja selama 5 hari berturut-turut. Mereka menuntut pemberian surat tugas, terus juga memberikan kelengkapan bagi fasilitas yang ada di sana dan juga penjelasan atas insentif yang diberikan oleh pihak RSUD. Nah, dari sini Bupati dan Direktur Utama dari RSUD Ogan Ilir tentunya mereka menyangkal ya tuduhan atau tuntutan dari nakes yang mogok ini dengan mengatakan bahwa fasilitas yang ada di RSUD Ogan Ilir sudah lengkap dan nakes yang mogok ini hanya takut aja dalam menangani COVID-19. Ya, ini hal yang telah aku sebutkan tadi adalah rata-rata ya, informasi rata-rata yang disampaikan oleh kanal berita yang tersedia di Indonesia ya. Namun jika kita amati dan kita coba untuk menganalisis ya, masih ada informasi yang kurang, yaitu seperti keterangan langsung dari nakes yang melakukan mogok, lalu juga keadaan dari RSUD Ogan Ilir yang sesungguhnya itu juga tidak ada konfirmasi. Selain itu juga berita ini terkesan seperti mendukung bupati dari Ogan Ilir dan direktur utama dari RSUD-nya. Hal ini dikarenakan yaitu tadi kurangnya konfirmasi dari nakes yang mogok yang menjadikan tuntutan dari nakes ini terlihat lemah ya. Seakan-akan mereka hanyalah mereka takut karena takut dalam menangani COVID, lalu juga tuntutan mereka seperti kurang ada informasi. Namun pada akhirnya setelah aku melakukan pencarian ya, ternyata aku telah menemukan sumber lain, yaitu keterangan dari nakes yang melakukan mogok kerja. Dari informasi ini aku mendapatkan bahwa yang dipecat adalah 45 perawat, 60 bidan, 3 sopir ambulans, dan 1 perawat mata. Lalu awal dari kejadian ini adalah pada saat RSUD Ogan Ilir ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19 garis kedua. Jadi ternyata RSUD Ogan Ilir ini bukan menjadi rumah sakit rujukan pertama untuk COVID-19 ya. Jadi ditetapkan setelah perlunya untuk rumah sakit rujukan tambahan. Nah, dari sini muncullah berbagai permasalahan ya, seperti tidak adanya surat tugas, lalu juga surat izin kerja tidak ada, lalu juga pelatihan dari tenaga kerja juga tidak cukup, dan juga APD yang kurang. Ya, bahkan nakes ini juga memberikan keterangan bahwa APD yang digunakan harus dicuci ulang karena saking sedikitnya itu. Lalu juga tempat tinggal untuk nakes yang takut
untuk kembali ke rumah karena takut adanya risiko untuk menularkan COVID-19 juga kurang. Dan juga ada juga dari yang direkrut menjadi tim penanganan COVID-19 di sana juga ada yang surat izinnya kurang ya. Jadi persiapan dari RSUD Ogan Ilir ini sangat kurang untuk menangani pasien COVID-19. Nah, untuk kronologis lengkap dari pemogokan nakes ini yaitu mereka mulai mogok pada Jumat ya, tanggal 15 Mei. Lalu ternyata mereka sudah menuju ke DPR ya untuk menyampaikan aspirasi mereka, untuk menyampaikan tuntutan mereka agar tuntutan mereka dapat didengarkan dengan lebih pasti ya. Nah, nakes yang mogok ini menuju ke DPR pada Senin tanggal 18 Mei. Lalu bahkan juga RSUD Ogan Ilir juga sudah menanggapi ya dari tuntutan para nakes ini, dan mereka menyatakan bahwa mereka butuh waktu untuk mengkaji tuntutan dari nakes yang mogok tersebut sampai tanggal 22 Mei, hari Jumat. Namun pada hari Rabu, RSUD Ogan Ilir meminta nakes yang mogok ini kembali bekerja ya. Jadi sambil nakes yang mogok ini menunggu keputusan dari RSUD ya, mereka masih tetap melakukan mogok ya. Dan pada hari Rabu depannya itu mereka dituntut untuk kerja kembali. Secara otomatis ya pastinya ya yang datang hanyalah sedikit, karena ya mereka nggak mendapatkan kejelasan dan ngapain mereka masuk kerja. Apa poin dari mogok coba? Ya itu. Dan para nakes yang kembali bekerja ini itu diberi SK dari Bupati, diberi surat keterangan dari Bupati yang berisi pemecatan dari nakes yang melakukan mogok kerja ini. Dan yang dipecat itu, yang pas Rabu ini yang dipanggil untuk bekerja kembali itu, yang nggak hadir itu semua dipecat oleh Bupati. Nah, dari sini aku ingin mengomentari dari sifat dari jurnalisme Indonesia ya. Menurutku dari kejadian ini bisa menggambarkan bahwa jurnalisme Indonesia seharusnya bisa lebih kritis ya, dan tidak terkesan untuk memihak pada satu sisi, terutama pada sisi yang memiliki kekuatan lebih kuat, yang pada konteks ini adalah Direktur Utama dari RSUD dan Bupati Ogan Ilir. Hal ini bisa terlihat ya dari kelengkapan berita yang telah aku sebutkan sebelumnya ya. Itu menurutku jelas jurnalis Indonesia lebih memihak kepada petinggi saja, bukan kepada nakes yang mogok kerja. Ya. Selain itu juga pemecatan ini pasti ya sepihak. Itu jelas. Dengan adanya miskomunikasi antara nakes yang melakukan mogok kerja, lalu juga Direktur Utama atau petinggi pada RSUD Ogan Ilir dan juga Bupati dari Ogan Ilir. Hal ini menunjukkan realita ya dari kondisi dari nakes yang bekerja untuk melawan COVID-19 ya, di mana mereka melawan pandemi COVID-19 ini hanya dengan sedikit perlindungan dan fasilitas kesehatan. Dan apa dampak dari keadaan ini? Dampak dari keadaan ini adalah banyak sekali nakes yang meninggal ya akibat tertular oleh COVID-19 ini. Justru yang tragis adalah yang menurutku memiliki hubungan ya dari kejadian ini adalah setelah aku mencari informasi tambahan, itu ternyata
jumlah kematian dari COVID-19 di Sumatera Selatan itu mencapai 30%. Itu adalah dari nakes sendiri. Hal ini memberikan bukti bahwa nakes yang bekerja di organ hilir ini, menurutku mereka mempunyai hak ya untuk takut ya, terutama dengan 30% dari rekan mereka meninggal akibat COVID itu, menurutku ya menjadikan alasan yang masuk akal untuk ketakutan mereka. Belum lagi juga ketika mereka meminta fasilitas lebih kepada pemerintah, mereka ya pada akhirnya mereka akhirnya dipecat oleh bupati. Jadi Jadi pada akhirnya ada rasa takut ya ketika mereka ingin meminta fasilitas lebih. Jadi mereka takut akan adanya resiko mereka dipecat. Dan dari sini kita bisa melihat di balik dari propaganda yang disebarkan ya di medsos ya, bahwa COVID-19 ya, tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 ini adalah pahlawan. Ya, kita harus memberikan rasa hormat kepada tenaga kesehatan yang melawan COVID. Tapi pada kenyataannya mereka bukanlah pahlawan. Justru mereka ini adalah tawanan negara, di mana mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat Indonesia dari COVID-19, tapi mereka tidak diberikan fasilitas yang memadai. Dan ketika mereka meminta, ya hasilnya adalah seperti ini, mereka dipecat ketika melakukan mogok kerja. Ya mereka tidak punya pilihan lain selain bekerja dan berharap mereka tidak akan meninggal akibat tertular COVID-19. Ya ini menurutku sangat miris ya, terutama dibandingkan dengan di depan layar yang yang kita lihat selama ini gitu, yang kita lihat propaganda yang ada selama ini. Ya dengan ini aku Teguh Tri bersama FMR Front Muda Revolusioner meminta keadilan ya bagi tenaga kesehatan. Di sini kami meminta pemberian insentif ya jelas yang sesuai standar nasional yang sudah ditetapkan, lalu juga seharusnya tenaga kesehatan ini bisa diberikan fasilitas medis yang lebih memadai, terutama juga APD atau alat pelindung diri. Ini seharusnya bisa dilengkapi ya, agar tenaga kesehatan yang ada tidak takut akan tertular oleh COVID-19. Misalnya juga fasilitas medis yang lain mungkin juga bisa dilengkapi. Lalu yang terpenting adalah seharusnya tenaga kesehatan ini dan mungkin pekerja lainnya secara umum ya, harusnya bisa diberikan pelindungan saat mereka meminta fasilitas lebih atau ya meminta hak mereka kepada tinggi. Terutama secara spesifik pada saat mereka melakukan mogok kerja, seharusnya terutama pada saat pandemi ini ya, COVID-19 ini, seharusnya pemerintah dan pengusaha lainnya juga bisa lebih berfokus kepada kondisi kehidupan para tenaga kerja ya, dan tidak hanya memikirkan profit belaka. Seharusnya tenaga kerja yang di Indonesia ini seharusnya bisa melakukan mogok kerja tanpa takut mereka akan dipecat ya di kemudian hari. Atau seenggaknya mereka tidak dipecat secara sepihak ya. Itu at least ya. Ya oke, cukup sekian dari aku. Aku Teguh Tri dan aku bersama FML Pemuda Revolusioner, sebuah organisasi yang berjuang untuk revolusi sosialis. Sampai jumpa kawan.